Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Fahrabiatnan, yang terhormat Bapak Ibu Tim Rekognisi Fakultas Ilmu Komputer, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi konversi prestasi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer semester genap tahun akademik 2023-2024 pada hari ini Rabu 29 Mei 2024. Memasuki acara pertama yaitu sambutan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Wakil Dekan 3 kepada Bapak Fahrobi Adnan Eskom MMSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Segar sekali, sepertinya sudah makan siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Task Force untuk Konversi Reward Fasilkom pada semester Gasal 2324, Bapak Janur Adiputra Eskom dan juga tim. Juga para teman-teman dosen, rekan-rekan dosen. Di sini saya lihat juga ada Pak Yuda, teman-teman ketua umum Permawa UKM di Fasilkom, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat gitu ya, sehingga bisa hadir dalam kesempatan sosialisasi ini baik meskipun secara daring ya. Saya rasa ini ada sesuatu yang sudah normal saat ini, jadi tidak ada masalah. Sholawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan juga pastinya terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi teman-teman yang sudah mau hadir di acara sosialisasi ini. Acara sosialisasi konversi reward prestasi mahasiswa bidang akademik ini sudah merupakan kali ketiga kita selenggarakan. Jadi setiap semester mulai tahun 2223, maaf 23 2223 genap kalau nggak salah Pak Jan waktu itu ya. Ya, terus sampai sekarang. Seperti mungkin banyak teman-teman tahu, acara ini merupakan salah satu bentuk reward bagi teman-teman yang sudah berprestasi terutama di bidang akademik. Output ataupun outcome dari kegiatan ini adalah apresiasi atau reward terhadap prestasi teman-teman dalam bentuk nilai pada mata kuliah yang akan kita konversi. Besar harapan kami teman-teman dengan adanya acara ini bisa memicu atau memacu partisipasi atau mungkin minat teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan prestatif begitu ya. Meskipun sebenarnya tidak terputus hanya dalam akademik, non akademik juga, hanya saja memang untuk acara ini hanya yang akademik. Non akademik akan kita masih sedang godok fasilkom poinnya. Insya Allah nanti semuanya akan terakomodir di sana, dan bukan tidak mungkin acara sosialisasi ini nanti juga bisa aja kita kemas di fasilkom poin pada kesempatan berikutnya. Hal lain yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah kami harap teman-teman betul-betul menyimak rule aturan mainnya seperti apa, konversinya, dan bidang-bidang seperti apa saja tata caranya dan juga deadline-nya, mengingat pada semester ini waktunya cukup pendek dan juga ada sedikit perubahan yang kami sesuaikan gitu ya. Karena apa? Beberapa bidang lomba juga mulai alhamdulillah banyak dicapai teman-teman dalam akhir-akhir ini. Contohnya kemarin kita pertama kali ada PPK Ormawa, ada juga mungkin hal-hal yang lain yang perlu disesuaikan. Nah, pastinya hal tersebut memiliki perbedaan mekanisme mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya harap teman-teman juga menyampaikan ke rekan-rekannya yang mungkin belum sempat join,
Karena saya sering juga menemukan di kelas teman-teman mahasiswa sebenarnya pengen ada acara ini, pengen diapresiasi seperti ini, tetapi tidak join ketika sosialisasi. Sehingga mereka bertanyanya itu seolah-olah tidak tahu padahal ada. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan teman-teman bahwa fakultas dalam hal ini insya Allah selalu mensupport kegiatan teman-teman baik akademik non akademik, tapi kami juga butuh kerjasamanya teman-teman untuk juga proaktif mengikuti acara-acara seperti ini agar teman-teman tahu bahwa benefitnya itu banyak. Manfaat dari acara ini tentunya kami tujukan utamanya kepada teman-teman mahasiswa sehingga sudah selazimnya teman-teman juga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Untuk efisiensi waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan kami, hal ini pastinya ingin menjadi trigger, men-trigger teman-teman nanti untuk lebih semangat, untuk lebih giat mengikuti kegiatan-kegiatan prestatif lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara ini berjalan lancar. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Fahrobi. Selanjutnya itu ya langsung pemaparan terkait sosialisasi konversi prestasi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer semester genap tahun akademik 2023-2024 oleh Bapak Januar Adi Eskom Mkom. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih, Bu Ayu. Saya izin share screen, Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak, kelihatan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak WD3, Bapak Fahrobi Adnan, Eskom MMSI, kemudian Bapak Ibu tim rekognisi prestasi mahasiswa, ada Bu Ayu, moderator hari ini, ada Pak Yuda, ada Pak Tio, ada Bu Yuni, dan ada Bu Tina mungkin nanti akan hadir menyusul, kemudian ada Pak Giftah ya, dan mungkin Bapak Ibu yang uh, terlupa saya sampaikan, kemudian ada Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir pada acara hari ini. Kemudian teman-teman yang berbahagia dari berbagai angkatan yang tentunya mungkin sudah tidak asing harusnya dengan kegiatan sosialisasi ini. Baik, agar tidak terlalu lama, jadi eh, seperti yang disampaikan Pak Robiatnan tadi, bahwa sebenarnya kegiatan ini tidak kali ini saja, jadi kita sudah mulai mengagendakan untuk kegiatan konversi prestasi mahasiswa, meskipun masih di ranah akademik, kita sudah memulai sejak 2 semester lalu, teman-teman. Jadi sejak semester genap 2022-2023. Nah, berjalannya waktu ada beberapa hal evaluasi yang dilakukan terhadap mekanisme ataupun aturan yang dapat dilakukan dalam konversi ini, sehingga setiap semester akan kita lakukan sosialisasi. Baik, landasan kita. Landasan kita dalam kegiatan konversi mata kuliah tadi, yang pasti yang pertama seperti yang disampaikan Pak WD3 adalah bentuk apresiasi kami, bentuk apresiasi fakultas terhadap teman-teman yang sudah pasti mendorong begitu ya untuk pencapaian IKU. Jadi yang namanya IKU ini adalah indikator kinerja utama, teman-teman. Jadi berkaitan dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu juga dibarengi dengan adanya indikator kinerja utama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam hal berkegiatan, baik itu dari sisi akademik dan non-akademik, teman-teman, prestasi yang dicapai oleh teman-teman ini sebenarnya sangat amat membantu organisasi dan institusi gitu ya, dari sisi fakultas dan juga pasti universitas. Nah,
Pencapaian teman-teman ini salah satunya juga turut menyumbangkan pencapaian dari indikator kinerja dari institusi kita. Jadi teman-teman itu akan membantu pada IKU 1 yaitu lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak karena dengan adanya prestasi, adanya kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman lakukan di luar sana akan membuat kualitas dari teman-teman mungkin akan menjadi lebih baik sehingga teman-teman adalah menjadi lebih cepat begitu untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian mungkin ya di bidang kewirausahaan seperti halnya P2MW, teman-teman juga sudah mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan sebelum lulus. Nah, itu juga akan meningkatkan indikator kinerja utama. Kemudian teman-teman juga sudah pasti akan meningkatkan selain kegiatan MBKM, semacam studi independen dan magang dan sebagainya, teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dan untuk Bapak Ibu dosen yang membimbing, itu akan diakui kinerjanya dalam IKU 3 dan IKU 5. Untuk dosennya adalah berkaitan dengan berkegiatan di luar kampus, sedangkan hasilnya itu diakui di IKU 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Nah, landasan inilah yang menjadi dasar kita, teman-teman, khususnya tim rekognisi untuk mendorong fakultas untuk memberikan apresiasi. Nah, salah satu apresiasi yang bisa kita lakukan hingga saat ini, yang meskipun itu masih terbatas, adalah konversi reward ke dalam bentuk mata kuliah dan pencapaian nilai. Nah, seperti yang saya sampaikan di eh, sebelumnya, ada beberapa kali kita melakukan evaluasi berkaitan dengan konversi prestasi menjadi nilai mata kuliah. Nah, ini adalah hal yang berbeda daripada semester-semester sebelumnya, teman-teman. Jadi, kita coba berdasarkan evaluasi tingkat kesulitan, kemudian tingkat kelayakan dan sebagainya dari setiap kompetisi, kita coba petakan dan kita coba buat itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ada beberapa pertimbangan berkaitan dengan animo begitu. Di awal kita melakukan konversi prestasi untuk kategori mendaftar itu kita beri dengan reward konversi menjadi nilai. Sedangkan pada yang semester ini kita melihat bahwa ternyata animo dan keikutsertaan mahasiswa itu sudah cukup masif dan mulai terus beranjak meningkat gitu sehingga kami melihat bahwa kategori mendaftar tidak perlu lagi untuk menjadi konversi nilai. Nah, jadi saya coba jelaskan berkaitan dengan tabel ini. Jadi yang pertama dari sisi di kolom yang sebelah kiri ini teman-teman. Jadi ada lomba atau kompetisi yang bisa direkognisi. Yang pertama adalah lomba tingkat internasional pastinya. Yang kedua adalah lomba tingkat nasional. Nah, lomba tingkat nasional ini kita mencoba membagi. Yang pertama ada berdasarkan kategori pelaksana. Yang teman-teman bisa lihat di nomor 2 dan nomor 3. Nah, lomba tingkat nasional itu berdasarkan pelaksananya ada lomba nasional tingkat nasional yang penyelenggaranya adalah kementerian. Dalam hal ini lebih spesifiknya adalah Puspresnas dan Belmawa. Nah, tapi ada juga lomba tingkat nasional yang penyelenggaranya non-kementerian atau bisa juga disebut dengan lomba tingkat nasional mandiri, di mana penyelenggaranya biasanya adalah universitas-universitas, institusi-institusi, atau mungkin organisasi-organisasi di luar kementerian. Nah, ini termasuk dalam lomba tingkat nasional mandiri. Kemudian di tingkat nasional penyelenggara kementerian, kami juga membagi menjadi dua, yaitu Gemastik, LIDM Satria Data Indonesia KDMI dan MTQ IMN, PKM, sedangkan yang kedua adalah PKM, P2MW, P3, PPK Ormawa, Pilmapres, dan Peksiminas. Yang pertama, teman-teman perlu dipahami, kenapa lomba tingkat nasional penyelenggara kementerian dan penyelenggara mandiri ini dipisahkan? Tentu dari sisi kompleksitas penyelenggaraan dan dari sisi eh, tingkat
keketatan lomba. Ya, jadi perlu kita pahami dan ketahui bahwa tingkat keketatan lomba antara yang penyelenggaranya kementerian dengan yang penyelenggaranya mandiri pasti berbeda, begitu ya. Misal PKM, nah itu yang daftar hampir puluhan ribu. P2MW kemarin berapa ribu dan sebagainya. Intinya adalah tingkat ketetatannya itu berbeda dengan lomba tingkat nasional yang penyelenggaranya non kementerian. Itulah kenapa pasti kita dalam hal melakukan konversi itu perlu dipertimbangkan, nggak bisa sama begitu. Kemudian untuk tingkat kementerian itu juga dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena stepnya berbeda. Ada yang di atas ini itu tidak ada eh, pendanaannya atau tahapan awalnya. Jadi langsung finalis dan setelah itu pemenang. Sedangkan yang di bawah, yang di kedua ini, itu ada mekanisme tahapan awal atau didanai. Kemudian di sisi finalis nanti akan ada eh, pengukuran lagi, evaluasi lagi, baru nanti akan ikut begitu di tahapan selanjutnya. Misalnya PKM itu ada PIMNAS, P2MW itu ada KMI Expo, PPK Ormawa itu ada eh, apa namanya Abdidaya dan sebagainya. Plimapres juga begitu berjenjang, Peksiminas juga begitu berjenjang. Sehingga kita bedakan agar hasil yang dicapai dan rekognisi dari nilainya juga berbeda. Kemudian yang keempat dan kelima adalah lomba tingkat wilayah. Nah, jadi kalau yang empat ini lomba tingkat wilayah regional dan provinsi. Jadi di semester ini kita coba jadikan satu. Kalau di semester lalu kita masih eh, pisah-pisah, ada wilayah dan regional sendiri, provinsi sendiri. Tapi yang sekarang kita jadikan satu dengan anggapan adalah kita ingin mendorong teman-teman sebenarnya untuk mencapai yang tingkat nasional, gitu. Kemudian eh, ini sedikit ada tambahan, mungkin hanya di semester ini ada pencapaian yang dicapai oleh teman-teman mahasiswa itu lomba tingkat lokal gitu ya. Lomba tingkat lokal itu lomba tingkat universitas, namun pencapaiannya itu perlu diapresiasi. Nah, ini salah satu yang kita identifikasi sehingga kita perlu cantumkan, yaitu adalah perumahan desa. Di kategori yang pertama, lomba tingkat internasional, seperti yang kita sampaikan, semuanya mendaftar sekarang sudah tidak mendapatkan konversi, tapi ketika kita lolos tahap awal untuk lomba tingkat internasional, maka teman-teman akan mendapatkan 2 sampai 3 SKS dengan nilai AB. Nah, kemudian kalau teman-teman lolos sampai final, maka akan dapat tambahan nih ya, tambahan 2 sampai 3 SKS lagi yang A. Kemudian kalau ternyata teman-teman lolos dan lanjut sampai final dan kemudian ternyata juara, juara 1, 2, 3 atau mendapatkan honorable mention. Yang dimaksud dengan honorable mention itu contohnya best poster, best speaker, best presentation, gold medal, bronze medal, dan sebagainya. Nah, itu kan pemenang juga, namun berbeda dengan pemenang tingkatan 1, 2, dan 3. Namanya adalah honorable mention. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pencapaian itu, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan lagi 4 sampai 6 SKS. Sehingga total ketika teman-teman itu misalnya dalam masa 1 semester itu, mulai dari mendaftar sampai menjadi pemenang itu dalam 1 semester yang sama, maka total kumulatif SKS yang bisa teman-teman dapatkan adalah 8 sampai 12 SKS. Nah, silakan nanti disesuaikan. Ketika nanti cut off date-nya untuk pengakuan, itu teman-teman sampai di tahap mana, maka itu yang akan dikonversi menjadi nilai. Jadi kalau misalnya teman-teman cut off date-nya hanya sampai finalis, Pak, berarti ya teman-teman hanya bisa dikonversi di sini dan di sini.
Misalnya tahun semester sebelumnya itu sudah dikonversi di tahap awal. Di semester ini itu tak masuk tahap final. Maka yang kita konversi adalah yang finalis saja. Jadi kita akan sesuaikan dengan cut off date-nya. Cut off date-nya kapan? Sebentar lagi saya informasikan. Yang selanjutnya adalah lomba tingkat nasional Puspresnas atau Belmawa atau penyelenggara dari eh, kementerian. Nah, seperti yang saya sampaikan, yang di atas ini nggak ada pendanaannya sehingga langsung namanya adalah finalis. Ketika teman-teman lolos sampai finalis, LIDM, lolos Gemastik nanti, lolos Satria Data nanti misalnya sampai finalis di tingkat nasional, maka teman-teman berhak mendapatkan 4 sampai 6 SKS. Di tingkat nasional ternyata sampai juara akan dapat tambahan lagi 2 sampai 3 SKS. Jadi total kalau teman-teman di semester ini menjadi final dan pemenang, maka total sampai dapat 6 sampai 9. Atau kalau misalnya di semester ini nanti sampai dengan finalis saja, contohnya LIDM. Ada teman-teman dari LIDM itu yang menjadi finalis. Tapi kan eh, penyelenggaraan finalnya eh, masih bulan depan, bulan Juni. Dan ketika misalnya ya pengumuman pemenangnya itu melewati cut off date, maka yang bisa kita akui sampai finalis ini aja. Nah, lalu gimana pemenangnya, Pak? Jangan khawatir, pemenangnya tetap diakui 2 sampai 3 SKS-nya, tapi semester depan. Gitu. Sehingga total kumulatifnya tetap 6 sampai 9. Selanjutnya adalah di level kementerian juga, tapi yang menggunakan skema pendanaan atau kita sebut dengan lolos tahap awal. 4 sampai 6 SKS, AB. Nah, kalau sampai lolos finalis, misalnya teman-teman dari PKM, lolos sampai PIMNAS, P2MW lolos sampai KMI Expo, PPK Ormawa lolos sampai Abdidaya, atau yang Pilmapres, atau Peksiminas ada, yang lolos sampai Peksiminas, kan ada Peksimida dan Peksiminas. Kalau Peksimida sampai Peksimida lolos, maka tambahan 2 sampai 3 SKS. Kalau menang nanti di KMI Expo dan sebagainya, maka tambahan lagi. Jadi total 8 sampai 12. Pak, kenapa yang atas sama yang bawah besaran yang bawah? Ya, dari sisi apa beban ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga dari sini, dari sisi tahapan itu memang lebih panjang. Kedua, dari sisi evaluasi itu untuk teman-teman yang skemanya yang di kedua ini itu juga lebih banyak mekanisme evaluasinya. Jadi di sini nanti akan ada evaluasi, di sebelum final juga akan evaluasi. Kalau masuk finalis juga masih akan ada evaluasi. Berbeda dengan yang ini. Yang ini kan hanya 2 kali. Lolos di pertama, habis itu di final. Sedangkan yang ini lebih bisa jadi mungkin lebih dari 3 kali gitu. Minimumnya adalah 3 kali. Sehingga kami menilai bahwa yang bawah ini eh, bebannya, beban kerjanya, beban kinerjanya lebih berat daripada yang di atas. Sehingga kita tingkatkan total kumulatifnya 8 sampai 12. Yang mandiri, yang sekarang kalau di semester lalu masih kita akui kalau sampai cuman lolos administrasi atau lolos seleksi tahap 1 masih kita akui yang di semester ini mulai semester ini karena alhamdulillah animonya sudah mulai tinggi, pencapaiannya juga sudah mulai banyak, artinya kita mulai meningkatkan targetnya. Artinya kita baru bisa akui ketika teman-teman sudah nyampe di final. Kalau teman-teman sudah nyampe di final, kita tambah di 2 sampai 3 SKS dengan nilai adalah AB. Kalau jadi pemenang ataupun honorable mention akan ada tambahan 2 sampai 3 SKS lagi dengan total 4 sampai 6. Kalau teman-teman lomba di tingkat wilayah regional sama kita beri 4 sampai 6 SKS. Untuk saat ini ya, jadi kita masih memberikan kelonggaran untuk lomba tingkat nasional mandiri dan lomba tingkat wilayah regional dan provinsi. Nah, ini kelonggaran.
Bisa jadi mungkin semester depan atau nanti di Fasilkom Point, mungkin ini nanti akan diadopsi di Fasilkom Point, mungkin akan meningkat lagi teman-teman ya, yang pasti nggak menurun, tapi meningkat. Nah, yang ini adalah eh, tambahan ya di tingkat lokal universitas. Pada umumnya sebenarnya kita tidak melakukan mengkonversi prestasi di tingkat lokal. Tetapi khusus untuk Promaha Desa akan kita akui. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak hanya Perumaha Desa yang akan dikonversi di tingkat lokal? Nah, karena kalau di tingkat lokal, semacam di tingkat fakultas, semacam IDLE, kemudian di tingkat universitas, semacam mungkin lombanya fakultas lain. Nah, itu tidak kita rekognisi karena pertama memang lomba-lomba tingkat lokal itu sebenarnya tidak dapat diakui sebagai indikator kinerja. Jadi kita nggak bisa masukin itu sebagai poin pencapaian dari institusi. Nah, tetapi beda dengan perumahan desa. Kalau perumahan desa ini, selain dia memang melakukan pencapaian prestasi, akan ada banyak eh, pencapaian indikator kinerja yang didapatkan oleh institusi fakultas, fasilkom pada khususnya dan universitas. Yaitu apa? Karena perumahan desa ini melakukan kegiatan pengabdian, di mana kegiatan pengabdian ini indikator kinerjanya akan ada banyak yang bisa disumbang kepada fakultas dan kepada universitas. Misalnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dosen. Nah, itu sudah beda IKU-nya, ada tambahan indikator kinerja. Sehingga perumahan desa kita ikutkan pada konversi prestasi pada semester ini. Begitu, teman-teman. Selanjutnya adalah ketentuan level kompetisinya ini sama. Nah, jadi kalau dikatakan provinsi itu atau tingkat wilayah dan regional itu kapan, Pak? Ketika pesertanya mencakup 1 hingga 3 provinsi. Ketika nasional kapan? Jika pesertanya mencakup lebih dari 3 provinsi. Coba ya disimak. Kalau di level regional atau provinsi dan sebagainya yang kita anggap sama itu 1 sampai 3. Kalau masih 1 sampai 3, maka itu dianggap provinsi atau di bawahnya gitu ya. Nah, 1 sampai 3. Kalau lebih dari 3, maka itu sudah dianggap kompetisi atau lomba level nasional. Kalau internasional lebih dari 3 negara. Nah, ini nanti teman-teman perlu eh, melampirkan nanti di Google Form, di pengumuman, di link sosmednya dan sebagainya bahwa lombanya itu tingkat nasional, provinsi dan internasional. Gampang aja, teman-teman bisa lihat dari pengumuman misalnya pendanaannya, pengumuman finalisnya. Nah, itu kan kelihatan universitas-universitasnya. Nah, dari mana saja. Atau mungkin kalau misalnya kebetulan finalisnya itu dari Jawa Timur semua, Pak. Nah, teman-teman bisa melakukan korespondensi dengan panitia sana untuk mendapatkan bukti apakah beneran yang mendaftar sebelum sampai final itu lebih dari 3 provinsi. Dan nanti akan kita konversi. Cut date-nya, nah ini tadi yang saya sampaikan, cut off date-nya untuk semester ini 26 November 2023 sampai 9 Juni 2024. Jadi silahkan dicek lagi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu pencapaian teman-teman apa. Nah, nanti memilih di Google Form-nya sesuaikan dengan pencapaian. Oke. Jadi 26 November sampai 2023, 26 November 2023 sampai 9 Juni 2024. Nah, silakan teman-teman cek lagi ya, pencapaian teman-teman. Yang sudah dikonversi pada semester lalu, ya jangan dimasukkan lagi. Tapi kalau misalnya semester lalu lolos tahap 1, sekarang lolos final, yang final masuk dalam 26 November sampai 9 Juni, maka silakan dimasukkan. Atau mungkin eh, dari awal sampai dengan akhir itu semuanya di dalam rentang ini. Ya, masukkan semuanya berarti.
teman-teman nanti levelnya akan dapat semuanya. Oke, yang ini masih sama teman-teman. Jadi bagaimana mekanisme konversi nilai pada pemilihan mata kuliahnya? Jadi mekanismenya kita akan melihat dari kompetensi pembelajaran lombanya. Jadi kalau lombanya tentang UI UX ya berarti mata kuliah yang memungkinkan adalah mungkin UI UX ataupun juga pembuatan proposal atau metodologi penelitian. Kalau lombanya tentang karya tulis ilmiah, nah misalnya tentang apa? Tentang data mining, maka bisa jadi kita konversinya ke mata kuliah itu. Jadi kita tidak mengkonversi asal-asalan, kita akan melakukan konversi nilai mata kuliahnya disesuaikan dengan kompetensi pembelajaran. Nah, bagaimana dengan keadaan mata kuliahnya? Nah, kalau mata kondisi yang pertama, jika mata kuliahnya yang kita konversi itu ada pada semester saat ini yang sedang teman-teman tempuh, maka langsung penghargaan dapat digunakan pada penilaian mata kuliah pada semester ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada pada semester ini yang atau sedang ditempuh, maka teman-teman dapat gunakan pada semester depan dengan cara teman-teman melakukan KRS pada semester depan. Jadi semester depan, misalnya kita teman-teman dapat konversi UI UX. Nah, semester ini tidak ada mata kuliah yang diambil di Ampuh UI UX. Nah, teman-teman tetap mau ambil itu, konversi penghargaan itu. Maka teman-teman bisa tempuh UI UX pada semester depan. Bagaimana kalau misalnya mata kuliahnya yang itu sudah pernah ditempuh, Pak. Nah, kalau misalnya mata kuliahnya sudah pernah ditempuh pada semester sebelumnya dan teman-teman menganggap bahwa nilainya lebih bagus hasil konversi daripada hasil dari teman-teman yang tempuh semester sebelumnya, maka teman-teman dapat memprogram ulang semester depan. Jadi semester depan teman-teman sudah nggak perlu kuliah lagi, ambil KRS tentang mata kuliahnya, nanti eh, nilainya akan langsung diinputkan. Namun perlu dipahami, yang dimaksud tidak kuliah itu maksudnya tidak mengerjakan tugas dan ujian ya, tetapi absensi tetap, karena absensi akan menjadi syarat input nilainya. Oke, itu yang eh, berkaitan dengan. Kemudian berkaitan dengan mekanisme pengajuannya, teman-teman, yang pertama adalah nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi Google Form. Kemudian di isian Google Form itu nanti akan ada bukti submit, poster, link sosial media, pengumuman capaian tahapan terakhirnya apa, surat tugas dosennya opsional dan sertifikat pemenangnya opsional. Jadi kalau ada silahkan diupload, kalau belum ya cukup pengumumannya aja. Nah, di nomor dua ini memang kita bikin sesimpel mungkin, cuman poster, link sosmed, sama bukti capaian. Sudah itu aja. Memang dibikin sesimpel mungkin untuk mempermudah administrasi. Yang ketiga nanti kita, nah ini yang dimaksud kemahasiswaan adalah tim rekognisi plus timnya Parobi, tim kemahasiswaan, itu akan melakukan rekapitulasi dari Google Form yang teman-teman isi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelayakan dan melakukan penentuan mata kuliah dan nilai konversi prestasinya. Jadi nanti kita akan lihat, oh ini lombanya masuk dalam tabel yang tadi, oke berarti lolos. Kemudian mata kuliah yang terlibat, yang cocok adalah mata kuliah A, maka nilai konversinya AB. Nah nanti kita akan list. Sorry, saya update dulu ini. Sepertinya ada yang salah. Jadi setelah tim rekognisi itu
Nah, gini yang benar, teman-teman. Jadi setelah kita menentukan, tim rekognisi prestasi memeriksa kelayakan dan menentukan mata kuliah dan nilai konversinya, nanti teman-teman akan memilih MK konversinya. Jadi kita akan berikan beberapa opsi. Jadi misalnya kan 2 sampai 3 SKS yang eh, apa eh, tepat, misalnya ada mata kuliah A dan mata kuliah B. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk memilih mata kuliah A atau mata kuliah B yang akan dikonversikan. Nah, sehingga setelah itu kita akan, kalau teman-teman sudah milih, maka selanjutnya adalah eh, dekan akan menetapkan hasil evaluasi, kemudian menerbitkan SK-nya. Ya. Dan SK ini nanti akan diberikan kepada teman-teman yang bisa dipakai untuk semester ini dan semester depan. Jadi nanti kalau teman-teman mengampu mata kuliahnya semester depan, tinggal menunjukkan SK-nya kepada pengampu bahwa teman-teman sudah mendapatkan rekognisi nilai, misalnya mata kuliah A dengan nilai AB. Dan untuk timelinenya, untuk tanggalnya adalah seperti ini. Kita sekarang ada di tahapan yang kedua, yaitu sosialisasi. Kemudian pengisian form, nah, perlu diingat ya, sekali lagi pengisian form kita beri waktu mulai hari ini sampai dengan tanggal 9 Juni 2024. Jadi masih ada sekitar waktu hampir 2 minggu ya, teman-teman. Kami rasa cukup karena isian formnya, Google Formnya sangat tidak memberatkan karena cuma bukti screenshot dimasukkan, poster dimasukkan gitu aja. Tidak perlu pengajuan terlalu rumit, jadi butuh satu kali pengisian mungkin cuma butuh waktu 5 menit gitu ya, sehingga teman-teman menjadi lebih mudah. Nah, kami beri waktu kurang lebih hampir 2 minggu. Nah, nanti setelah itu rekap data oleh kami di tanggal 10 dan nanti tanggal 10 itu kita akan berikan waktu 24 jam untuk teman-teman memilih. Jadi nanti akan ada listnya, nanti akan dibentuk grup WA bagi teman-teman yang melakukan konversi, nanti akan diberikan listnya, kalian milih yang mana, setelah kalian milih yang mana, langsung kita tetapkan melalui SK Dekan. Kalau sudah tetapkan SK Dekan, tinggal kita kirimkan ke SK, ke pengampu dan teman-teman sebagai pegangan teman. Oke, yang terakhir adalah formnya. Formnya ini tolong dicatat. unets.id form reward genap 24. Paling lambat sekali lagi 9 Juni 2024. Tadi cut off date-nya jangan lupa sekali lagi 26 November 2023 sampai 9 Juni 2024. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Ayu Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Januar Adi terkait eh, konversi prestasi mahasiswa. Untuk sekarang yaitu sesi tanya jawab. Kita akan buka pertama 3 penanya. Silakan kepada mahasiswa yang ingin menanyakan terkait sosialisasi yang dipaparkan oleh Bapak Januar Adi tadi. Itu ada yang tanya. Silakan, itu ada. Muhammad Zuama. Ya. Baik, Silakan Mas Zuama. sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya izin bertanya terkait yang konversi yang lolos tahap awal atau yang bisa dikatakan didanai ya Bu, Bapak. Jadi saya melihat PPK Ormawa ini masuk ke dalam kategori 2, itu lomba di mana yang untuk lolos tahap awal ini konversinya hanya mendapatkan 4 maaf, mendapatkan 4 sampai 6 SKS yaitu dengan predikat nilai AB. Nah, untuk saya tahu saya Pak, Bapak Ibu, untuk PPK Ormawa sendiri ini indikatornya kurang lebih sama seperti yang nomor 5 Bapak Ibu.
Ya, bahkan dari Univ sendiri sampai bisa apa namanya? Mau untuk mengkonversi KKN lah untuk bagian PPK Ormawa ini. Rumah Mungkin desa maksudnya ya Mas. Yang nomor 5 ya kan perumah rumah. desa. Oke. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sendiri bisa mempertimbangkan kembali untuk konversi untuk bagian PPK Ormawa mengingat indikator dan juga capaiannya itu kurang lebih hampir sama dengan perumah desa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zuama. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Robi dulu atau teman-teman yang lain. Kita Oke, jawab, kita langsung jawab aja ya, mungkin Pak Robi. mau langsung dijawab. Mohon maaf, Ya. tadi saya sambil handle kerjaan lain. Tadi bisa ditampilkan mungkin tabelnya, Mas Nanu. Oke, jadi yang ditanyakan Mas Zuama, mohon maaf, Zuama bisa diulang lagi. Saya tadi tidak menyimak. Eh, saya izin bertanya, kenapa kok konversi PPK Ormawa ini masuk ke dalam kategori yang seperti PKM ataupun P2MW mengingat output yang dihasilkan dari PPK Ormawa sendiri itu kurang lebih sama dengan Perumah Desa. Terima kasih. Oh, alah, terkait itu. Ya, ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Memang apa namanya? Kami jadikan satu beberapa kegiatan, sorry, beberapa event itu kami klasterkan jadi satu. Terutama apa namanya yang ada pendanaan satu dan yang ada konversi, sorry, yang ada seleksi. Nah, yang ada seleksi. Memang betul, PPK Ormawa effortnya itu juga besar. Kami sadari itu. Tetapi kami kemarin itu bersepakat salah satunya adalah jumlah. Jumlah dari timnya teman-teman itu 15 kan teman-teman. Betul ya Zama? Kalau PPK Ormawa sendiri ini jumlah tim utamanya 15 dan pendukungnya 15, Bapak. Terima kasih. Betul. Betul. Terus PKM 3 orang. P2MW 3 orang. Betul ya? Itu NW 5 kayaknya, Mas. 5, sorry, maaf, maaf. Ya betul. Lebih dari itu. Nah, kami kemarin akhirnya memutuskan mencoba membagi bebannya tadi juga, teman-teman, sehingga kami menjadikan ini satu klaster. Begitu ceritanya. Dan kalau di KKN sendiri, KKN itu sepengetahuan kami 3 SKS ya. 3 SKS. 3 SKS sehingga juga masih bisa dikonversi ke situ. Ceritanya sih begitu kurang lebih. Zuama. Tapi mungkin yang ditanyakan Zuama kan kenapa perumahan desanya tidak sebanyak Oh, kenapa PPK perumahan Ormawa? desanya kok sendiri gitu ya? Ya, enggak, tidak Sendiri sebanyak gitu ya, PPK gitu Pak maksudnya. Zuama. Oke, baik begini. Perumahan desa itu sebenarnya agak unik. Uniknya kenapa? Karena sebenarnya dia bukan bukan event event lomba yang nanti akan ada pemenang gitu kan nggak ada. Tetapi itu sebenarnya trigger dari LP2M untuk eh, mengajak mahasiswa itu melakukan pembinaan, sorry, pembinaan, pengabdian, Pengabdian, betul. pengabdian, dan fasenya hanya sampai ya sudah lolos tahap awal aja. Sehingga kami kemarin itu akhirnya membuat sendiri Pro Mahadesa karena itu nggak bisa eh, disangkut pautkan misalnya Pak itu masuknya lomba tingkat wilayah gitu. Nggak bisa. Di situ memang ada seleksi, tapi yang melakukan seleksi memang internal UNED dalam hal ini LP2M Re. Nah, itu juga mungkin secara level memang Beda. masuknya nggak, bukan yang bahkan lokal bahkan ya masuknya karena Lokal. UNED internal. Tetapi eh, effort untuk dapetin itu nggak gampang di perumahan desa karena pasti akan bersaing dengan ratusan proposal gitu loh. Sehingga kami juga dalam konversi semester ini, nah ini kan nanti juga bisa berubah berikutnya karena dinamis. Pada konversi pada semester ini kami memberikan poin seperti ini. Jadi ceritanya gitu. Enggak, kami itu beda dengan PPK Ormawa. Betul, gitu. Jadi cuma kenapa PPK Ormawa lebih tinggi daripada rumah desa tadi yang disampaikan Pak Robi. Satu dari sisi tingkatan itu sudah beda jauh. Jadi rumah desa itu lokal, sedangkan PPK Ormawa itu eh,
nasional. Tentu meskipun kegiatannya mirip, tetapi mekanisme penjalanan dan evaluasinya ketika nanti berjalan tuh jauh berbeda nanti, jauh berbeda. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa tanya di PPK Ormawa akan ada banyak sekali eh, evaluasi setelah ini, monitoring dan evaluasi dan kegiatannya akan sangat padat gitu. Beda dengan Promadesa karena memang tingkatannya lokal. Eh, bukan berarti tidak sulit kompetisinya, tetapi memang masih lebih bebannya masih lebih berat PPK Ormawa. Sehingga itulah kenapa PPK Ormawa kita kemarin beri lebih tinggi daripada Perumahan Desa. Semoga bisa menjawab. Bagaimana Mas Zuama? Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Baik, sebenarnya juga saya mau tanya ini kenapa kok apa namanya yang di Proma Desa ini yang untuk 2, 3 SK untuk didanai aja udah konversi A. Saya mau tanya tanya lagi Pak. Kenapa kok untuk PPK Ormawa sendiri kok masih AB Bapak? Mengingat ya emang prosesnya emang sama mulai dari seleksi awal PPK Ormawa ini juga bersaing sama ratusan proposal juga dari seluruh UKM Ormawa di Universitas Jember, kemudian bersaing lagi di nasional dan juga seleksi lagi Bapak di tingkat presentasi itu di tingkat nasional juga. Dan ini untuk Proma Desa konversinya 2 sampai 3 SK itu mendapatkan A, sedangkan kenapa kok di tingkatan PPK Ormawa sendiri kok hanya mendapatkan AB? Terima kasih. Itu aja mungkin terima. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan nilai, memang kita sesuaikan dengan bobot juga. Jadi eh, Zuama. Pertimbangannya adalah tadi 2 sampai 3 SKS itu kenapa kita kasih A karena eh, memang bobotnya lebih kecil gitu kan ya daripada yang lainnya. Nah, kemudian di Perumahan Desa juga kemungkinan teman-teman eh, di Perumahan Desa itu kita nggak banyak yang bisa dikonversi karena mata kuliah kita terus terang itu nggak banyak yang di 2 SKS, kebanyakan adalah 3 SKS, sehingga mungkin teman-teman adalah cuma dapat satu mata kuliah gitu, sehingga kami mencoba memberikan karena itu hanya satu mata kuliah, maka kita sesuaikan samakan dengan tingkatannya kemarin di tingkat nasional gitu, karena tidak ada lagi apa namanya tidak ada lagi kompetisi lanjutannya gitu. Kenapa diberi A? Sedangkan di PPK Ormawa itu masih akan ada banyak seleksi selanjutnya dan kemungkinan bagaimana hasil evaluasi berikutnya itu masih ditentukan ketika mereka teman-teman itu menjalankan aktivitasnya. Sedangkan di Perumahan Desa itu kan sudah selesai gitu. Sehingga yang dianggap di Perumahan Desa itu nilainya sudah mentok gitu. Jadi itu udah di tahapan akhir. Sehingga ketika itu di tahapan akhir, kita samakan dengan lomba tingkat nasional mandiri gitu. Nah, di lomba tingkat nasional mandiri itu dapat 1, 2 sampai 3 juga dan langsung A. Nah, itulah kenapa nilainya sama gitu. Tapi kalau mungkin ada pertimbangan lain dari teman-teman, coba disampaikan boleh. Begitu mungkin ada teman mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Kemarin pertimbangan kita adalah seperti itu. Karena itu event dari Perumahan Desa itu terakhir. Sudah tidak ada lagi fase-fase selanjutnya sehingga kita samakan dengan fase terakhir di eh, nasional yang mandiri karena itu dianggap sebagai oh ya udah sama. Kemudian juga pencapaian dari perumahan desa itu sebenarnya tidak hanya prestasi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya banyak juga karena dia itu berkaitan dengan pengabdian dan sebagainya. Sehingga kita harusnya beri dia dinilai A. Tapi kalau untuk yang PPK Ormawa, karena itu sampai 6 SKS, maka kita state-nya adalah di AB. Atau mungkin ada tambahan, Pak Robi. Betul, Pak Jan, bahwa memang pertimbangannya tadi seperti itu teman-teman ya. Sehingga meskipun tetap kita apresiasi, tetapi sekali lagi SKS-nya jumlah SKS-nya yang kita coba sesuaikan gitu ya. Karena mengingat apa namanya fasenya hanya sampai situ. Itu aja sih Zuama. Silakan.
Silakan Zuma, jika ada pertimbangan lain, kita diskusikan. Baik, Pak. Mungkin ini sebenarnya berdasarkan pandangan saya ya, Pak ya. Eh, Terkait Proma Desa dan juga PPK Ormawa, ya, Pak ya. Kan yang jenengan katakan tadi kalau nggak salah, Proma Desa ini udah mencapai tahap akhirnya, di mana juga tahap Betul. finalnya. Tapi menurut saya, benar ini berdasarkan eh, pendapat saya pribadi dan juga apa yang saya alami dan juga teman-teman yang mungkin setelah saya sharing-sharing dengan teman-teman Pokemon Ormawa lain yang udah mendapatkan pendanaan PPK Ormawa, ini kegiatannya dari Proma Desa ini kan emang kegiatannya bersifat pengabdian masyarakat ya Pak ya. Betul. Betul kan? Sebelum saya konfirmasi, oke. Nah, kan ini juga tahap finalnya juga yaitu pada saat pengabdiannya gitu. Nah, kalau dengan PPK Ormawa sendiri juga sama-sama melakukan pengabdiannya Bapak. Nah, itu ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya Bapak ya. Dan juga saya juga agak bingungin juga kalau emang mengingat ya kan PPK Ormawa ini emang masih tahap awal aja sudah kita udah melakukan pengabdian masyarakat gitu loh. Nah gitu. Kurang lebih output yang dicapai dari awal tahap awal PPK Ormawa ini sama seperti apa namanya Proma Desa Bapak. Jadi sama-sama melakukan pengabdian masyarakat gitu loh. Kalau dengan final sendiri mungkin beda lagi. Finalnya ini kita nggak melakukan pengabdian lagi untuk kedua kalinya. Kita hanya melakukan sesi presentasi dari hasil dari apa yang telah kita lakukan di hasil pendanaan itu. Mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya Bapak ya. Mengingat emang emang beda tahap. Memang pada untuk promo desa ini adalah tahap akhir. Tapi kegiatan yang dicapai dari promo desa tahap akhir dengan PPK Ormawa tahap awal ini sama Bapak. Itu aja. Oke, Zuama memang kami tidak membedakan secara substansi. Perumaha Desa dan PPK Ormawa itu secara visi adalah memang pengabdian. Memang betul. Hanya saja kemarin itu kami melihat, oke, Perumaha Desa itu adalah ini sudah akhir, terus akhirnya kami berikan A, tetapi SKS yang kecil. Ya sementara PPK Ormawa agar karena juga mungkin produknya besar dan ininya besar, SKS-nya kami tinggikan, tetapi memang nilainya kami Abi. berikan AB dulu. Ya kalau memang apa namanya dari teman-teman ada ada sesuatu yang kurang pas, sebenarnya yang dimasalahkan AB-nya, A-nya atau apanya sih Zuma? AB-nya ya. AB-nya Bapak itu. AB-nya, AB-nya. AB-nya. Oke. AB-nya ini menurut teman-teman PPK Ormawa kurang begitu, Pak? Ya, coba dari Perumaha Desa itu ada berapa orang ya timnya ya? Ada Pak di Yuda sini yang mungkin dari ada info? teman-teman Perumah Desa. Teman-teman juga mungkin yang bertanya atau apa bisa di open cam-nya ya sebagai salah satu etika sebenarnya sih. Teman-teman yang dari Perumah Desa ada? Ada ya. Ada yang dari Perumaha Desa atau mungkin Pak Yuda timnya Perumaha Desa itu berapa tim? Ada yang tahu teman-teman? Karena kami juga mempertimbangkan jumlah tim, sorry jumlah Ya. anggota ya, jumlah anggota. Izin Pak Robi, Ya, saya pakai akunnya Edwin ini lagi rapat. ya silakan Pak. Eh, itu kalau di Perumah Desa ada beberapa orang Pak Robi, ada yang dari Fasilkom, ada yang dari luar. Oke, Saya yang dari Fasilkom itu eh, 4 orang Pak Robi. 4 orang. Totalnya berapa orang Pak? Pak Gif, Pak Yud. Dalam satu tim, Pak Yuda. Dalam Dalam satu satu tim. ya 10 kayak KKN biasa 10. Oh 10 ya. Nah, PPK Ormawa 30, Pak. Ya, 15 pendukung, 15 sorry, 15 tim utama, 15 pendukung. 30. Ya, saya tahu yang dimaksud Zuama saya karena saya juga mengawal ketika presentasi itu yang hadir sekian. Tetapi kami juga melihat jumlah mahasiswanya tadi, Zuama dan teman-teman ya, yang harap juga menjadi perhatian. Itu masif dan secara beban seharusnya merata begitu loh. Pertimbangannya itu, Zuama. Karena PPK Ormawa itu orangnya 30,
Sedangkan perumaha desa itu orangnya 10, maka perumaha desa itu 2 sampai 3 tapi A, sedangkan PPK Ormawa kita kasih mentok 6 tapi AB. Begitu. Begitu Juama. Ini Halo, yang saya Suama. pelajari. Masih Halo. diskusi Juama. Ya, oke lewat. Oke. Lewat Next, next sambil Faid, nunggu. silakan Karena Waluyo. nggak ada respon ini, nggak ada kameranya juga. Kita nggak tahu ngapain. Ayo, Silakan Mohon maaf Pak, silakan, Said. lagi ada di luar Bapak. Mungkin ya bisa di next dulu Pak. Saya masih diskusi dulu Pak. Terima kasih. Said siap. Waluyo, Baik, silakan. Pak Yulio. Faid Oh, Rehan. baik. Oh, veteran. Izin Nah, itu Said Waluyo tulisan. izin Non bertanya, akademik Bapak. dan yang di Nggih. chat itu ya, Faid ya. Iya, iya Pak. Nggih. Monggo Pak Jan. Silakan apa? Saya izin bertanya untuk lomba non akademik dan kedutaan, apakah bisa untuk mungkin ada opsi reward? Boleh dijelaskan apa lombanya, Mas? Lombanya apa dan Nah, ngapain? kalau Penyelenggaranya yang siapa? nggih. Kalau yang non akademik itu di karate itu Kementerian Olahraga, kalau di kedutaannya itu di Dinas Pariwisata di Kabupaten Jember. Apa itu Dinas Pariwisata? Lomba apa? Lomba kedutaan, Bapak, duta pariwisata. Oh, Duta Pariwisata. Kalau yang satunya karate ya. Nggih. Baik, kalau saya coba jawab dulu Pak Robi ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu ke Mas Faid Rehan karena memang untuk yang skema semester ini tuh kita masih belum bisa memberikan eh, konversi untuk non akademik karena memang tadi seperti yang di state di awal untuk semester ini yang mekanismenya rekognisi ini hanya bisa dilakukan eh, rekognisinya adalah akademik saja karena kita akan rekognisinya ke mata kuliah. Nah, rekognisi ke mata kuliah ini akan kita dasarkan dari bentuk kegiatan dan capaian pembelajaran yang teman-teman lakukan. Nah, itu kami masih belum dapat skema ketika teman-teman itu menjalankan lombanya di non-akademik. Ya, jadi kalau misalnya lomba karate, kita masih kesulitan terus terang mata kuliah apa yang akan nyantol ke mata kuliah karate gitu. Karena kita nggak punya mata kuliah olahraga. Jadi sulit untuk melakukan konversi. Kalau kita mau paksakan, maka nanti akan menjadi apa presiden buruk untuk teman-teman mahasiswa yang lain begitu Mas Faid dan itu juga buruk untuk Mas Faid. Kenapa? Karena ketika nanti label mata kuliahnya itu terpampang di transkrip tetapi capaian pembelajarannya tidak pernah tercapai baik itu melalui mata kuliah atau pencapaian prestasi, maka ya kasihan Mas Faid nanti ketika itu labelnya ada mata kuliah tapi sebenarnya konversi dari lomba karate kan nggak cocok misalnya. Nah, itu agak sulit. Nah, tapi Mas Wahid jangan khawatir, maksudnya adalah kami selalu mengupayakan. Fasilkom selalu mengupayakan, tadi seperti yang disampaikan Pak Robi, bahwa ada namanya kan Fasilkom Point. Kita berharap semoga Fasilkom Point itu bisa segera terrealisasi dan diimplementasi semester depan. Nah, ketika Fasilkom Point ini eh, bisa diimplementasikan, akan kemungkinan yang non-akademik bisa dikonversi. Karena nanti akan menjadi poin, poinnya bisa menjadi banyak hal nanti. Begitu Mas Faid. Jadi kalau berkaitan dengan lomba karate dan lomba duta pariwisata tadi, mohon maaf untuk semester ini belum bisa kita konversi ya. Tapi disimpan aja tetap. Oke, baik Bapak. Mungkin saya kalau boleh ngasih Boleh, boleh. masukan mungkin Bapak. Ya boleh, boleh. Mungkin kalau misalnya tidak bisa dikonversi, nggih Bapak. Mungkin bisa dijadikan kayak poin tambahan untuk mata kuliah. Jadi nggak dikonversi, cuman buat tambahan. Mungkin itu masukan dari saya. Gitu. Boleh saya minta saran Mas Faid? Mau dikonversi atau tambah nilai buat mata kuliah apa emang? Nah, itu saya juga kurang tahu. Mungkin kalau misalnya Kalau harapan itu dari sih. Mas Mas Wahid di semester ini apa?
Nyantolnya yang Ah, mungkin. kalau misalnya gini ya, mohon maaf kalau misalnya, Ya nggak apa-apa kita diskusi. nggih, Aha. kalau misalnya ada satu mata kuliah mungkin yang saya agak kurang gitu, mungkin dengan prestasi yang bisa saya capai itu mungkin bisa nilai tambahan saja mungkin gitu. Jadi nggak dikonversi, cuma ditambahin saja ke nilai gitu, Pak. Mata kuliah apa, Mas? Eh, kalau mata kuliah belum tahu gitu, Pak. Oh belum, belum ada. Oke, Baik, terima kasih Mas Wahid. oke. Kita tampung sarannya, nanti kita akan semoga segera bisa ada solusi untuk yang non akademik ya. Oke, Mungkin ada ada lagi? teman-teman mahasiswa yang mau tanya lagi, silahkan. Juama masih ada mungkin? Mungkin mungkin itu aja sih Bapak sementara ini. Tapi mungkin Ya, saya mau kalau ada kan emang ada saran-saran lain tuh kira-kira lewat mana gitu Bapak? boleh disampaikan sekarang, mumpung ada Pak Robi dan teman-teman yang lain. Silakan, Juama nggak apa-apa. Kita sangat terbuka. Oke Bapak, saya mau tanya lagi untuk SKS yang dari PPK Ormawa sendiri ini 4 sampai 6 itu udah termasuk KKN apa belum Bapak? Baik, terima kasih. Itu bukan saran, pertanyaan berarti. Baik, apakah 4 sampai 6 ini termasuk KKN? Sepertinya tidak ya Pak Robi ya, karena KKN itu kewenangan universitas, teman-teman, sebenarnya. Jadi KKN itu input nilai, input nilai rekognisinya, kemudian konversi mata kuliahnya, itu sepenuhnya kewenangan universitas. Sehingga kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengkonversi ke KKN tanpa persetujuan dari universitas. Itulah kenapa kalau di MBKM pun kalau kita mau konversi ke KKN ada approval dari LP2M. Nah, begitu juga dengan yang konversi ini. KKN tidak termasuk, jadi nanti KKN itu urusan dari universitas. Kita non KKN. Jadi nanti kita akan lihat dari substansi dari apa yang dilakukan. Misalnya PPK Ormawa, PPK Ormawanya bikin apa gitu. Jadi kita bisa tarik ke sana. Misalnya bikin aplikasi ya, misalnya PP Lagro bisa nanti, misalnya. Gitu ya. Harapannya yang kan gitu ya. Betul. Dan juga gini ya, yang perlu mindset yang perlu teman-teman pahami bahwa ini tuh bukan nilai mati ya, Rek, ya. Ini tuh adalah nilai minimal ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jan tadi dalam tabel konversi itu adalah nilai minimal. Sehingga teman-teman punya saving saving point lah katakanlah minimal nilaimu tuh AB. Sudah. Nah, berarti teman-teman masih punya kesempatan atau hak untuk naikin ke A. Nah, silakan itu nanti mungkin eh, dengan dosen pengampu, Pak, saya udah dapat gini nih, tapi saya pengen lebih. Apa yang harus saya lakukan? Misalnya kayak gitu. Monggo. Artinya kan gapnya sudah nggak jauh. Nah, jadi teman-teman harap difahami ini tadi konversi tadi bukan nilai mati. Sekali lagi saya tegaskan itu adalah nilai minimal. Kalau sehingga Pak saya kurang puas nih, kurang nambah dikit, coba nanti diskusi dengan dosen mengampu Pak. Saya itu udah dapat konversi kayak gini. Nah, apa yang bisa saya lakukan nih misalnya untuk agar saya bisa dapat nilai lebih misalnya. Monggo. Ayo apalagi Zu, ini Zuaman biasanya pertanyaannya nggak pernah berhenti nih. Ada lagi nih pasnya ya Zu. Ah, oh, mungkin mungkin gini Bapak. Sebenarnya saya mau yang mempertanyakan itu sih soal ya kenapa kok kegiatannya sama kok output nilainya kok beda gitu aja sih. Jumlah Overallnya orangnya sama nggak Zu? ya cuma beda 5 Bapak. Nah, kok 5? Kan Tim Tim kita utamanya, pendukungmu, 30. tim utamanya gitu. tim Nah, pendukungmu. pendukungmu Kalau 30. untuk tim pendukung ini kan kita nggak cuma dari sama fakultas Fasilkom. Bapak juga Sama aja, di luar masih Loh, juga ya
kita nggak Perumahan desa ngelihat juga. dia dari mana, tapi beban kerjanya, Zu. Iya, iya Perumahan desa Bapak. juga 10 dari luar. Nah, 10 Cuman itu juga 4. tadi kata Pak Yuda 4 atau berapa dari Ya. luar. Atau justru yang dari Fasilkom mungkin. Dan teman-teman nggak usah khawatir gitu. Maksudnya mungkin nanti mata kuliah mata kuliahnya mungkin kan teman-teman juga tadi seperti yang disampaikan Pak Robi itu kan nilai minimum. Bisa jadi nilainya nanti A kan gitu. Minimum. Baik Bapak, mungkin itu aja overall dari saya. Terima kasih Bapak. Yakin. Nggak apa-apa nanti. Nanti disampaikan ke Pak Sudah Robi. Bapak, cukup. Sisanya Terima kasih. disampaikan Pak Robi nanti. Oke. Silakan, Ciko. Siku. Ya, selamat siang Pak Karobi dan Pak Januar. Jadi posisinya di sini kayak sama ya sama kayak cuma tapi saya ikut MPPK Ormawa kan, tapi ditarik dari fakultas lain, FEB lebih tepatnya, jurusan akuntansi gitu. Nah, kira-kira ada mekanisme yang beda nggak ya kalau misalnya saya mau maju Sama ke aja. Sama aja. akuntansi gitu? Ciko maksudnya ikut FEB gitu ya? Iya. Oh ya sama aja Ciko. Nah, terus untuk misalkan konversi KKN, saya kan nggak ikut KKN ya untuk semester ini. Itu timelinenya gimana Pak? Misal kalau dari timeline kan dari PPK Ormawa saya itu akhir tahun ini udah selesai gitu. Nah itu bisa dikonversi pada saat itu juga atau timeline sesuai sama yang ini gitu kan. Kalau yang rekognisi ini kan 9 Juni ya atau 10 Juni gitu. Itu kan udah semester berapa itu bagi saya. Jadi apa kira-kira bisa pas semester 7 atau mungkin semester 8 awal gitu udah bisa dikonversi gitu. Yep. Satu, satu jawabannya KKN bukan kita yang mengkonversi. KKN itu dihandle universitas. Nah, jadi masalah KKN nanti pasti akan ada penyampaian sendiri dari tim task force-nya pemegangnya masing-masing. Kayak kemarin P2MW ada penyampaian dari tim task force-nya dan Pak Warek bahwa P2MW bisa dikonversi KKN dan bisa berlaku 2 semester katanya. Kalau nggak salah saya lupa 2 apa 3 semester. Artinya adalah misalnya sekarang masih semester 3 masih bisa diambil semester depan ketika 5 sudah 5 baru bisa diambil dia diambil aja. Bisa dikonversi sampai dengan 2 semester katanya di P2MW. Nah, bagaimana dengan PPK Ormawa? Silakan ditanyakan ke tim task force-nya karena eh, KKN itu kewenangan dari universitas sehingga kita tidak mengkonversi KKN ya satu ya. Ciko. Kedua, kalau PPK Ormawa tadi kan kalau tahapan saat ini sampai 9 Juni ini kan berarti lolos didanai aja kan ya. Kan tidak bisa sampai abdidaya nanti abdidaya lebih dari bulan Juni. Nah, lebih dari bulan Juni sehingga yang bisa dikonversi teman-teman adalah di tahap didanai saja. Di tahap didanai teman-teman akan dapat konversi 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6-nya mata kuliah apa? Nanti kita yang akan melakukan list. Nah, kalau dari list tadi 4 sampai 6 tadi misalnya ada 2 mata kuliah yang mau kamu ambil dan ada di semester ini yang sedang ditempuh, langsung nilainya berefek, berimplikasi pada eh, mata kuliah itu di semester ini. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada mata kuliahnya, kamu tempuh dulu semester depan. Semester 7 kalian tempuh dulu nanti dipakai gitu. Jadi berlaku semester ini dan semester depan. Terus kalau misalnya semesternya mata kuliahnya sudah pernah ditempuh semester sebelumnya, Pak. Nah, nggak apa-apa, ditempuh ulang lagi semester depan. Semester depan ditempuh ulang, langsung nilainya masuk. Nah, gitu. Begitu, Ciko. Nah, berlakunya hanya semester ini dan semester depan. Nggak bisa nanti semester 8. Jadi semester 6 dan semester 7. Dan kalau misalnya ternyata dari konversi 6 SKS itu saya nilainya sudah bagus, Pak. Ya udah nggak usah diambil gitu, nggak apa-apa juga. Jadi diambil cuma salah satu, nggak apa-apa. Makanya kita tulisnya adalah 4 sampai 6. Teman-teman boleh ambil, boleh tidak, boleh ambil satu, boleh ambil dua, dan seterusnya. Jadi makanya nanti akan ada space waktu untuk teman-teman memilih. Begitu ya, Ciko. Ya Pak, mungkin izin ini ya, Silakan. konfirm gitu. Jadi untuk konversi kan yang diuruskan dari universitas ya. Nah Betul. itu berarti dari Fasilkom tinggal menyetujui atau mungkin ada Tidak, hubungan gitu. nggak ada hubungan sama sekali. Jadi
untuk di Fasilkom itu tidak ada hubungan sama sekali berkaitan dengan KKN karena KKN itu sepenuhnya input nilainya oleh LP2M. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi input nilai KKN itu oleh LP2M. Kalau nanti tim task force menyatakan bahwa bisa dikonversi ke KKN dan jangka waktunya berapa semester misalnya, apakah semester 6, 7 sampai 8, kapan ditanyakan nanti silakan ke tim task force sampai kapan kalian bisa mendapatkan konversi KKN tadi. Nah, nanti disesuaikan kalian, oh misalnya bisa sampai 2 semester kayak P2MW itu. Semester ini atau semester depan, atau 3 mungkin kalau nggak salah. Semester ini, semester depan, atau semester depannya lagi. Misalnya. Nah, maka teman-teman tinggal menyesuaikan kapan mau ambil KKN-nya, KRS-nya. Maksudnya ambil tuh KRS-an. Kapan KRS KKN, nanti kalau sudah tinggal laporan LP2M nilainya masuk, selesai. Nah, itu tidak ada sangkut pautnya sama fakultas sama sekali. Itulah kenapa tadi kami bilang kalau KKN tidak termasuk dalam konversi ini. Jadi 4 dan 6 itu tidak termasuk KKN. Jadi kalau kalian masih dapat KKN, berarti kan sebenarnya banyak kan? 6 plus 3, 9 masih sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman sangat diuntungkan. Berarti Gitu, Cuk. kalau misalkan saya butuh SKS-nya, saya nggak butuh SKS yang mata kuliah, berarti nggak usah saya ikuti yang bagian ini ya. Gimana? Kalau misalkan saya cuma butuh yang SKS untuk KKN-nya aja gitu, berarti Ya, nggak berarti usah tidak ikut. perlu. Betul. Misalnya Pasti Ciko, Pak ya? saya cuman butuh KKN, Pak, saya. Yang 4 sampai 6 ini kayaknya saya juga sudah semua gitu. Ya, nggak usah, nggak apa-apa juga. Jadi kita tidak makanya kita coba open Google Form-nya, silakan siapa yang butuh dikonversi ya kita konversi. Baik Pak, sangat jelas. Terima kasih sekali lagi. Sip. Ada lagi teman-teman? Monggo teman-teman mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Dimas ini. Oke, terima kasih Bapak Januar Adi terkait pemaparan dan penjelasannya selama sosialisasi ini berlangsung. Karena semua sepertinya sudah mengerti, jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan secara langsung kepada Bapak Januar Adi atau Bapak Fahrobi dan Bapak Ibu tim prestasi lainnya. Saya akhiri acara sosialisasi pada hari ini. Semoga acara hari ini bisa memberikan gambaran lebih luas dan lebih memahami bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer terkait sosialisasi ini dan memberikan tambahan semangat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk berlomba-lomba mengukir prestasi dalam bidang akademik dan nama Fasilkom bisa lebih dikenal di luar maupun di dalam negeri dengan prestasi-prestasi kalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Ayu, Terima Pak kasih. Jan, teman-teman Terima buat kasih semua. informasinya. Saya izin leave. Sini. Oke, terima kasih Bapak.